nama aku Satami Syafitria dengan NRP 152024182. Di sini aku mau jelasin tugas pemrograman dasar. Aku dari kelas A. Ini bakal kayak ngejelasin kayak program codingan Python, kayak pengelolaan sampah lah, terus kayak cara rekomendasi dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini aku bakal ngejelasin program Python yang aku buat. Kayak judulnya tuh kayak buat pengelolaan sampah rumah tangga. Jadi intinya tuh program itu bisa login, kayak ngitung si produksi sampah, terus kasih rekomendasi pengelolaannya, biar gak cuma sampah tapi juga mikir ini sampah harus diapain ya, gitu kan. Nah di sini kita pertama-tama kita bahas si ini. Oke. Ini tapel di dalam list. Kenapa sih tapel? Karena datanya nggak perlu diubah-ubah gitu kan, karena si username dan password kan tetap, gak mungkin gak tetap dong. Aduh sebentar. Jadi ya setiap akun tuh disimpan nih. Oke. Terus lanjut ke produksi pets. Ini kan ini tuh namanya dictionary. Artinya tuh kayak setiap kategori tuh si kategori umur tuh punya angka produksi sampah per orang. Misalnya anak kecil kan kayak 0,3 kg, dewasa tuh 0,8. Tuh kan kayak banyak jajan ya kan, paling banyak kan tuh banyak jajan. Terus di sini tuh ada composition ini tuh buat kayak nentuin si persentase komposisi jenis sampah. Jadi kalau totalnya 10 kg, organiknya 50%, alias 5 kg. Kalau si anorganik 3 kg dan seterusnya. Nah, di bagian data terakhir, di sini ada reduction factor. Ini tuh buat ngurangin total sampah tergantung seberapa rajin daur ulangnya. Kalau tinggi ya berkurang 35%, kalau tidak ada ya nggak berkurang sih sama sekali. Terus di sini tuh lanjut ke validasi, kayak fungsi validasi lah yang ini. Nah ini tuh fungsinya tuh fungsi kecil sih tapi kayak penting banget. Tujuan tuh buat cek apakah sih input user itu udah valid. Kayak misal nih, kayak harusnya dewasa tapi user tuh huruf depan itu kan kecil, tapi si user tuh ngetik dewasanya tuh D-nya gede, huruf kecil huruf besar huruf kecil beda kan, jadi tetap diterima lah karena kan semua diubah ke lowercase dulu nih ya kan. Jadi si programnya tuh ramah pengguna, gak baper lah sama typo kecil kayak codingan. Oke. Warna merah warna cinta gitu kan. Terus kita lanjut ke sistem login. Ini sistem login tuh ini variabel buat ngatur si login. Jadi cuma boleh nyoba 3 kali. Kalau gagal 3-3-nya program stop total. Terus lanjut ke dalam ini nih. Di dalam wheel looping. Oke. Si user tuh kayak disuruh ngemasukin username sama password gitu kan. Nanti dicek di sini. Jadi si program tuh nyocokin satu-satu. Kalau cocok login in jadi true lah dan keluar dari looping. Kalau enggak programnya nambah ke attempt. Nih, jadi kalau salah ya si ini tuh kayak notifikasinya gagal login tapi open gitu kan. Kalau udah 3 kali ya gagal. Nah kalau ini langsung ditutup, langsung tutup pintu tuh, langsung gak bisa tuh kan. Nah kita lanjut ke input jumlah rumah tangga. Oke. Yang ini nih, jadi setelah loginnya sukses, si user tuh disuruh masukin beberapa rumah tangga yang mau dihitung. Semisal si N tuh kurang dari 0,
langsung berhenti nih, karena nggak logis kan, rumah tangga nggak ada orang-orangnya, terus kayak minus lah, nggak ada orang atau bukan keluarga itu mah. Terus dan ada juga try expect accept. Nah, try expect itu juga biar kalau si usernya ngetik huruf gak error tapi keluar dengan pesan jelas. Lanjut sekarang ke ini apa namanya tuh, variabel total. Oke, ini tuh jadi tiap rumah tangga tuh ditambah ke total akhir gitu. Nah, lanjut sekarang ke ini nih, while host count kurang dari n gitu kan. Jadi si program ini tuh masuk ke perulangan sesuai jumlah rumah tangga. Tiap kali ngulang, input nama rumah tangga, jumlah anggota, usia, kayak dominan, jenis sampah, dan daur ulang. Terus lanjut ke input jumlah anggota. Oke. Di sini nih, anggota integer ini tuh dicek biar gak nol atau minus. Kalau misal salah ketik huruf, input harus berupa angka, jadi aman dari tipe pengguna gitu kan. Terus di sini mana ya, ada valid age, ini kan anak-anak bla 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 bla, usia dominan juga kan tuh, usia dominan bla 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 bla. Jadi ini tuh kayak pakai buat validasi kategori. Tadi kan buat cek valid enggaknya, kalau salah ketik disuruh ulang, jadi gak bakal ada data aneh kayak dari 2. Terus kita lanjut ke jenis input jenis sampah dan daur ulang lah. Nah, ini valid jenis organik sama konsepnya, harus salah satu dari itu. Oke. Terus si valid daur ulang nih, valid daur ulang tuh kayak buat nentuin seberapa rajin rumah tangga dalam daur ulang ini. Terus kayak indikator kayak indikator keinsapan terhadap lingkungannya, kepekaannya gimana gitu kan. Terus lanjut ke proses perhitungan nih, masih ini ini tuh kayak buat ngitung total sampah sebelum pengurangan. Contoh nih, 4 orang dewasa dikali 0,8 sama dengan 3,2 kg gitu kan. Di sini juga ada reduction, kayak pengurangan lah ini tuh kan ya. Kalau daur ulangnya sedang, berarti si 3,2 dikali dalam, ya kita pas 1 dikurang 0,2 dulu deh, nanti hasilnya tuh 2,56 kg. Terus di sini ada hitung komposisi. Hitung komposisi nih, ini tuh. Jadi hasilnya dibagi-bagi jadi 4 jenis sampah sesuai presentase tadi. Ini penting buat lihat seberapa banyak tiap jenisnya. Oke. Terus lanjut ke rekomendasi. If jenis sampah dot lower bla bla bla. Ini tuh jadi setiap jenis sampah dapat saran berbeda. Kalau organik kan bikin kompos, anorganik tuh dipisahkan dan daur ulang. Si B3 tuh dikirim ke fasilitas khusus. Kalau si campuran pisahin dulu. Kayak program tuh peduli banget nih sama lingkungan. Nah, di sini lanjut ke si output hasilnya. Output hasilnya tuh .2f tuh artinya cuma 2 angka di belakang koma biar rapi. Terus kayak ditampilin lah semua hasil per kategori dari rekomendasinya. Lanjut ke rekap akhir, print rekap hasil tuh. Print rekap hasil tuh buat nampilin si total gabungan semua sampah, kayak laporan akhir tapi versi Python ini mah. Jadi bisa nih kalian tuh kelihatan lah berapa total organik, anorganik, B3 dan lainnya di seluruh rumah tangga. Oke, jadi kesimpulannya tuh program itu udah dipakai ya. Kayak si login system pakai loop dan kondisi. Terus si validasi inputnya pakai fungsi. Terus kayak ada perhitungan logika matematisnya. Ada juga si dictionary, list, looping, dan if else. Semua dasar Python tuh
kepake, plus ada sentuhan real life-nya biar gak cuma teori lah. Jadi bukan ngajarin ngoding tapi juga kayak ngajarin kita buat sadar lingkungan sih. Ini bagus sih tugasnya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga penjelasan itu gak cuma di Python ya, tapi juga bikin kita semua buang sampah pada tempatnya ya, sadar akan lingkungan. Ya makasih, cukup sekian yang bisa aku jelasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya nanti aku bakal liatin dulu sih hasilnya. Bentar ya, mari kita lihat. Di sini aku bakal ngejalanin si codingan aku tadi. Oke, kita pakai ini, berhubung kita pakai notepad, selalu pakai notepad kan, kita run di command prompt ini di pg tugas coding.py. Nih kita masukkan si tugas itu kan begini ya, wait, maaf ya, ini oke. Pak Budi 4 anggota dewasa. Oke. Pak Budi. Oke, di sini deh. Oke, Pak Budi. Salah. Tadi itu codingannya tuh ini nih. Malah Pak Budi. Apa tadi tuh? Aku pakai coklat aja ya. Cukup. Username-nya cukup. Oke, berhasil nih. Karena berhubung ini tuh 5 ya. Oke, 5 saja. Enter. Rumah tangga pertama. Kita pakai nama Pak Budi. Jumlah anggota 4. Ini dominannya anak-anak. Buat si ini apa teh? Teh organik. Oke. Kok nggak mau nih? Organik tuh kan. Ntar dulu deh, kecilin dulu deh. Ih, bukan gitu maksud aku teh. Ini biar gak ngagokan. Oke. Kebiasaannya sedang. Oke, itu kan nama bla 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 bla. Sekarang lanjut. Nggak gitu, nah gini aja. Rumah tangga kedua, Bu Sari. Jumlah anggotanya 5. Tadi tuh salah. Yaudah lah ya, salah aku. 4 ini bukannya anak-anak. Coba nanti deh. Gak apa-apa lah ya, nanti aku nambahin lagi di ini anak-anak. Oke, anak-anak, terus campuran si jenis sampahnya, kebiasaannya tinggi aktif. Tuh kan, tuh tahu tuh, nanti bakal udah. Terus kita lanjut ke 3, Pak Rudi itu 3 anggota, lansia. Udah lansia ya, Anwar.
anorganik rendah. Ini juga tuh ya. Terus kita lanjut ke 6 anggota. Namanya Buwati. Keluarganya tuh 6. Dominan remaja. Remaja itu nanti tipe remaja. Terus ada organik dia mah. Organik ini mah tidak ada dia. Gitu. Terus kita lanjut ke Pak Agus. Lapor Pak. Pak Agus 2 anggota. Dia kayaknya baru nikah deh. Dewasa. P3. Sedang. Tuh. Nanti ada rekapnya total sampah gabungan nih sesudah pengurangan tuh 7, ini. Oke. Cukup sekian mungkin dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan tugas lainnya.